Bismillahirrahmanirrahim. Ini pelajaran pikir dulu ya, kalian dengar aja. Paslun wasaro itu solati qobla duhuli piha hom satu asya'a. Pasal ini tentang syarat-syarat sholat. Wasaro itu solati dan yang ari syarat-syarat sholat qobla duhuli sebelum masuk pihak karena waktuna eta satu asya'a aya 5 perkara. Syarat sholat sebelum pelaksanaan itu maksudnya ya. Wasaro itu sholati qobla duhuli pihak satu asya'a. Jadi ada syarat sholat yang mesti kita penuhi sebelum pelaksanaan. Pelaksanaan apa? Sholat. Ada 5 hal itu, ada 5 perkara. Syarat sholat sebelum pelaksanaan ada berapa? Ya, ada 3 istilah ya yang harus dikenal. Pertama, syarat. Kedua, rukun. Ketiga, fardu. Apa war? Syarat, rukun, fardu. Ya. Ini semua juga sama. Kewajiban. Syarat, rukun, fardu. Sama juga. Kewajiban cuma bahasanya berbeda. Maksudnya wajib-wajib juga gitu ya. Syarat kewajiban. Kalau kewajiban harus dilaksanakan kan? Rukun kewajiban. Fardu juga kewajiban. Nah, misalnya syarat. Syarat itu kewajiban yang harus ada sebelum, sedang, dan sesudah ibadah. Itu syarat. Misalnya wudu jadi syarat untuk sholat. Artinya sebelum sholat kita harus sudah punya wudu. Ketika sholat wudu masih ada nggak? Masih. Beres sholat salam masih. Nah gitu. Kalau misalnya sebelum sholat kita wudu, lagi sholat juga ada wudu, pas mau salam kentut, batal apanya? Hah? Wudunya. Batal apanya? Wudunya. Karena wudunya batal, sholatnya gak batal, paham? Ngarangke gitu. Oh nggak jauh didinya. Rek salami dekatahan. Jadi kudu diulangi deui kan. Itu. Itu kaget tuh. Jadi tarik serana. Jadi syarat itu kewajiban yang harus tersedia ya sebelum, sedang, dan sesudah ibadah. Panjang waktunya. Jadi sampai salam teh harus masih punya wudu gitu. Atau kalau Jumatan kan minimal 40 orang ya di Sapi itu. Misalnya yang 40 nih sudah siap musalam. Pas ada yang satu yang ke 40 bukan 41, 40 orang ya. Dengan imam tuh teh. 40 dengan imam. Kalau kurang jumlahnya itu nanti sholat duhur lagi. Di Sapi begitu. Namanya muadah. Warnya bisa anwar suatu saat Jumatan ya di tempat kurang jamaahna. Jika kurang 40 ya. Udah beres Jumatan ya anwar berdiri lagi sholat duhur. Muadah namanya. Itu untuk menutupi kekurangan. Kalau takut jadi fitnah, sholatnya nanti aja di rumah gitu kan. Jangan di masjid ya, bisa jadi masalah. Orang sok dapat tanya, ngerti gitu. Nah ini yang 40 itu 39 ya, itu sudah siap mau salam. Nah, salah satu orangnya kentut, batal semua itu. Nggak jadi Jumatnya. Tapi ada jarang ya. Kalau pada yang itu tuh mau bilang, ya, ayo nu beribut mah dianggap jadi wae, paham? Gitu. Eta ruku enak syaratnya kewajiban yang harus tersedia sebelum, sedang, dan sesudah ibadah. Sampai kayak beres ibadah teh kudu geus aya keneh gitu. Kemudian yang kedua, rukun. Kalau rukun
kewajiban yang tidak bisa dipisah-pisah. Ya, misalnya sholat, ada rukunnya kan. Nah, di sini nih kamu sholat, itu di situ semua gitu. Beda dengan fardu. Kalau fardu wudu misalnya ya, kamu misalnya wudu di sini, baru mau cuci muka misalnya habis air. Terus kata teh keburu garing berenya. Nyuci tangan garing deh, wah ka Bu RT kayak tinggi lu wudu. ngusap kepala misalnya. Beak deh China. Contoh deh jawabannya mungkin. Terus balik nih ke musyawarah, ngumbah kaki di opat tempat gitu wudu tehnya. Itu sah. Fardu dipisah-pisah gitu kan. Dan dengan rukunnya, Pak Mami, rukunnya nggak bisa dipisah. Misalnya pas dia ya berdiri rek ruku pindah kadinya rek tidak bisa itu batal langsung ya. Itu bedanya antara apa Anwar? Syarat, rukun dan fardu. Paham ya? Nah, usahakan kayak menerjemahkan ngerti. Naon ternyata rukun syarat fardu teh gitu kan. Eta kewajiban keneh. Cuma maksudnya berbeda, bahasanya beda gitu. Nah, syarat sholat sebelum masuk waktunya, sebelum pelaksanaan maksudnya, itu ada 5. Pertama, toharatul a'do minal hadasi. Suci badan dari hadas. Baik hadas besar atau hadas kecil. Hadas kecil kayak gini, homi kentut. Nah, itu punya hadas. Boleh sholat? Nggak boleh. Harus wudhu dulu. Hukum hadasnya dibuang dulu. Karena dengan punya hadas, homi dihukumi. Kena hukum. Apa hukumnya? Haram sholat. Haram baca Quran. Haram bawa Quran. Haram tawaf. Karena punya hadas. Hadas kecil ya. Nah, supaya terlepas dari hukuman itu, jadi hukum lagi, homi harus wudhu. Paham? Jadi wudhu itu untuk membebaskan diri dari ketidakbolehan ibadah. Atau hadas besar misalnya mens. Nah, selama mens nggak boleh ibadah. Dihukumi tidak boleh gitu. Jadi haram sholatnya. Tidak mens. Banyak. Nah, nanti kalau udah suci, nggak dosa. Baru boleh. Paham Ahmad? Jadi syarat sholat sebelum pelaksanaan itu ada berapa? 5. Pertama apa tadi? Suci badan dari hadasnya, baik hadas besar atau hadas kecil. Hadas kecil itu mewajibkan wudhu, hadas besar mewajibkan mandi besar. Hadus ya. Itu yang pertama. Wasatrul aurati Bili basin tohirin. Yang kedua, syarat sholat sebelum pelaksanaan itu menutupi aurat dengan pakaian yang suci. Yang kedua apa? Iya, maksudnya di pakaiannya nggak ada najis, ya. Mana dede pipis ngeceret gitu karena pakaian. Nah, kita minta suci pakaian, tidak boleh pakai sholat kecuali cuci dulu, ya. Tuh budak mah kadang geus pipis teh menteh mah memperhatikan dicoo ngecret misalnya gitu. Nah gitu udah api ka budak. Soalnya kita suka sholat. Yang kedua apa tadi? Menutup aurat dengan pakaian yang suci. Yang pertama apa? Suci badan dari hadas ya. Hadas kecil hadas besar ya. Yang kedua menutup aurat dan pakaian yang suci. Wal wukufu ala makanin tohirin. Yang ketiga wal wukufu diam ala makanin tohirin, di atas tempat yang suci. Maksudnya nah tempat sholatnya ya, baik ubinnya ataupun pakai sejadahnya harus suci. Dulu di zaman Nabi Mami masih teh belum pakai teh kan, masih tanah gitu, masih apa Ka'bah itu kan Masjidil Haram ya, lantainya teh tanah. Jadi ketika Nabi sujud, kalau misalnya habis hujan itu kan Masjidil Haram mah pinggirnya aja dulu mah ya,
nggak pakai atap, nggak pakai genteng gitu. Kalau hujan kehujanan, terus itu ada sahabat yang tahu kalau misalnya Nabi sholat sesudah hujan ya, kan Nabi sujud ya. Nah pas Nabi bangun teh misalnya terus salam, oleh sahabat tuh kelihatan ujung hidung dan ini nih apa dahinya itu ada debu basah ujung hidung dan nah sehingga oleh Imam Syafi'i dipahami kabar sahabat itu bahwa untuk sujud itu wajib kena ke tempat sujud itu ujung hidung dan dahi. Cuma kalau dahi ditekan seberatnya ya, kalau hidung mah tong ditekan kayak penggek. Asal antol, pahami? Asal antol ngeliat. Nah, itu termasuk syarat sujud itu. Kalau ininya kena ini enggak sah. Kan Nabi juga di sini sama di sini. Ada debunya itu, debu yang basah. Tapi kalau musim panas misalnya, sama ada sahabat yang memperhatikan kan gitu ya. Setelah Nabi sholat itu ininya ujung hidungnya sama dahinya ini ada debu yang ngebul gitu kan. Jadi oleh sebab ini dipahami bahwa sholat tersebut itu begitu. Jadi kita juga wajib kalau sujud itu dahi ini ditekan seberatnya ya, sehingga kalau ada kapas jadi napakan gitu sih, ada bekasnya sih. Seberatnya kepalamanya kalau digedukan tapi hanya ada tekan. Nah, kalau hidung mah asal antele karena iya. Tangan dibuka kalau laki-laki ya. Nah, kalau perempuan kan tutup ya. Tapi jangan gini. Apa ya di masjid suka lihat kieu salat anor. Nu kieu geura. Eta aja gerek dulu tuh. Ker di mana guru Minda atau orang Persis? Wahabi. Iya. Apa hal kana hukum. Jadi salat kan 7 anggota sujud dan wajib kena ini dihitung 1 ya, dahi dengan hidung, terus tangan 2 kan 3 lagi ya tuur ya 2 jadi 5, terus telapak kaki kan harus begitu ya, harus nikal gitu, harus nikal. Anu kitu mita sujud teh kaki teh teu nikal teu ditikalkeun biasa teh jika sepelenya itu sah. Itu kita nggak tahu, makanya wajib ngaji biar tahu. Anak sok nikah ya. Pas takbir juga ya harus perhatian nih. Di hadisnya itu ada yang melihat Rasul itu takbir itu tangannya itu ada dalam satu riwayat dekat dengan telinga Allah ya, dalam satu riwayat lurus dengan dahi dengan pundak gini. Nah yang meyakini dekat dengan telinga kadang orang-orang sunnah soalnya gini Allah ini ingin yakin gitu. Soalnya nggak perlu ya nambahan itu mah nggak boleh, diperkirakan aja harus lurus Allah. Aduh kiami itu nggak boleh ya, batal gitu soalnya kan nambah rukun. Terus kalau misalnya mau sujud ya, mau ruku kan sunat diangkat. Allahu Akbar. Nah, si tangan tuh harus diam. Kalau angkian nih, ya. Nah, itu batal. Sebab dalam 3 gerakan yang tidak diperlukan berturut-turut membatalkan sholat. Kalau tangan ngangkat itu dihitung setengah, turun setengah. Tapi karena ini gerakan diperlukan nggak membatalkan sholat. Nah, yang nggak diperlukan tuh begini nih, misalnya dari ruku ya, dari ruku nih. Sami Allah. Kan itu ngangkat setengah. Jadi hiji kan, nyimpan deh setengah, jadi 2 kan. Nah sekarang ini ke dia. Ya kan nggak batalkan. Sehingga nu bagus mami dari ruku ya misalnya. Sami Allahu liman hamidah. Iya. Pasaha open bisa gitu itu yang terbagus. Enggak begini juga nggak apa-apa tapi kan diam ya, atau gini jangan gini. Nah ini batal nih
apalagi belum beres sami Allah liman sami Allah Allahu Akbar langsung juga lagi nya ingat can diem gitu kan udah tumanina itu diam seluruh badan mematung gitu sebentar. Syarat sholat sebelum pelaksanaan ada 5. Pertama suci badan dari hadas ya, baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua menutup aurat dengan pakaian yang suci ya, bukannya pakaian kopiah juga ya, kolor juga di dalamnya harus suci semua yang dipakai gitu, sajadah juga. Yang ketiga diam di tempat yang suci ya. Nah misalnya di tanah nih nggak pakai sajadah kayak zaman Nabi dulu ya, langsung ke tanah. Misalnya di sini tempat kita sholat nih Anwar ya suci, tapi di situ ada tai kotok misalnya, ya di sholat. Yang penting tempat kita ini, ya. Bisa suatu saat ya, sholatnya malah beranamnya sholat tempat kacau gitunya tempatnya. Yang penting untuk tempat kita sholat ini nggak ada najis, ya. Kemudian dirinya mah itu masalah sih, mesti kambuh. Mungkin nggak nyaman aja ya, tapi jadi sholatnya penting di sini nih. Untuk kita berdiri sama ruku sujud harus suci. Ketiga ya, wal ilmu bidukhulil wakti. Yang keempat harus tahu sudah masuknya waktu. Kalau kita enak di kota ya ada azan kan, tahu kan. Nah sekarang azan nih, azan isya. Nah sebelum azan subuh itu sholat isya masih boleh, kecuali subuh ya, nggak bisa nunggu dulu sampai keluar panenpoa itu mah subuh mah habisna gitu. Kalau duhur, nah sebelum ada asar masih ada duhur, asar sebelum ada maghrib masih ada asar ya. Kadang-kadang kan jam 5:30 misalnya nih belum ada maghrib kan, 5:30 sekarang udah biasanya jam 6, itu masih besok asar ya. Itu termasuk ada itu pada waktunya. Gampang ya, tahu waktu teh di kota mah ada aya anu adan lah ya. Atau untuk adan kan ningali jamnya, terus tahu kan jadwal mah tuh jam 7 pas itu jam itu mah nya waktu duhur waktu isya. Menteh mau adan oge geus jam 7 berarti udah masuk isya. Maksudnya harus tahu waktu teh, jangan sampai sholat sebelum waktunya Mi, dosa itu. Soalnya sekarang nih belum waktunya isya kita sholat gura-giru rek ini teh sholat ti heula we. Iya denganan dosa neraka malah mun disengaja. Nah, jadi intinya makan ketaatan kalahnya ibadah tong dilewihan gitu, usahakan pas. Jadi yang terbaik nih dalam sholat itu ya, yang tercepat ya menurut kitab itu begini. Nah sekarang azan kan jam 7, beres adzan kita teh ke air ya, mau mandi dulu, mau wudu dulu ya, terus ke kamar ganti baju, terus sholat sunat 2 rakaat. Aya moal Anwar 15 menit eta kacai wudu atau mandi, terus ke kamar ganti pakaian, terus sholat sunat. Moalnya 10 menit adanya 10 menit. Nah itu Mi geus adan teh 10 menit itu yang tercepat. Jadi lain kia beres ada langsung sholat eta kecepatan gitu. Nggak baik. Harusnya nunggu sampai ya 10 menit lah gitu. Minimal. Itu paling cepat. Dikira ku orang umum makan begitu biasa langsung cong sholat gitu. Salah ya teh. Sekitar mah aya jeda gitu. Setelah masuk waktu teh aya waktu untuk wudu, ganti pakaian, sholat sunat 2 rakaat. Kemudian sholat baru, nah itu paling cepat. Dina kitab ya ge aya bahwa sholatnya kan aya 5 waktunya Mi. Aya waktu yang terbaiknya itu tadi teh aninya 10 menit lah setelah azan baru sholat. Ada waktu yang pertengahan ya, di tengah misalnya ya jam asarnya ya asar. Dua antar duhur jeung asar tah. Duhur menteh mah jam 12 kurang 10-nya enak mah. Salatna jam 2 duhur teh masalah.
atau jam 2:30 asar mentah asar jam 3 lah boleh silahkan tahir wujuban muasaan wajib bari dilegakeun waktu narek di awal pek terbaik tadi teh di awal tanya 10 menit setelah azan dan di tengah pek di akhir pek ulah lewat waktu menang waktu 2 rakaat gitu tetap sholat wajib kudu kodok teh gitu nya cuma lamun kodok teh sok Korea tak usahaan ulah nepi ka kodok gitu nya sholat Bapak, itu kan ada ante tepat waktu diniatnya gini. Kalau tepat waktu itu tetap pas beres komat atau sampai sebelum waktu azan selanjutnya. iya jadi kan aya sholat adanya dina waktunanya ada sholat kodok nah itu sholat ada teh misalnya ana duhur ya jam 12 asar jam 3 nya nah dari dulu sampai asar itu berapa jam jam 12 jam 1 jam 2 jam 3 4 3 jam 4 jam 3 jam nah itu waktu sholat duhur itu sholat ada ya yang terbaik yang tadi 10 menit selatan baru sholat gitu Berarti ada emas sampai sebelum waktu azan selanjutnya. nah iya itu ada kalau belum sholat di luar ada misalnya kita melakukannya itu kodok ganti bayar kodok kan jelema teh kudu taubat nya mun taubatan dina salat kumaha nya ku salat untuk jelema 5 tahun tuh salat hareup taubat dina salat lan ukur istighfar gitu nya ya Allah hampura bitar salat beres teu kudu diganti salat jadi bayar kan hutang uyah bayar uyah gitu siksuna nya hutang duit bayar duit hutang salat bayar gue salat hutang puasa bayar gue puasa ente cukup istighfar unggul gitu paham ya masyarakat banyak orang nggak tahu gitu wah mentah tuh sholat bahwa cukup istighfar ya Allah hampura geus hampura kalau tidak sholat masuk neraka dulu gitu Anwarnya jadi bayar sholat mah aku sholat gitu untuk cukup ku meta dihampura gitu itu meta dihampura teh ku ngalaksanakeun sholat gitu cuma mungkin kodok nama nomor berapa tadi ya keempatnya tahu karena waktu nak sholat yang kelima wastiqbalu kiblati menghadap kiblat menghadap Ka'bah itu termasuk syarat sholat kan kita mah jauh diperkirakan gitu kalau ada pakai padoman ya kompas ya mungkin di apa ya kompas Anwar kapan-kapan di itu kadang kan gini Anwar kalau terjadi gempa di daerah lain ya kita tuh terpengaruh kadang seperti tanah ini berubah makanya sok ayam mesinnya mesin nama kayak itu harus teh tapi di sejarah mah miring lagi serobah tanahnya pahami jadi 5 tahun sekali mah di padom deui bisi posisi narobah gitu walaupun di orang lain gempa tapi kan itu satu bumi jadi pengaruh itunya bisa berubah itunya syarat sholat sebelum pelaksanaan ada 5 pertama suci badan dari hadas ya baik hadas besar atau hadas kecil yang kedua menutup aurat dan pakaian yang suci ketiga berdiam di tempat yang suci kelima tahu masuknya waktu ya tahu waktunya masuk sholat gitu atau kemana bahasana tahu waktunya sholat ya gitunya tahu waktunya tahu waktunya jadi badan teh kan kopatnya kelima apa mi menghadap kiblat waya jujur tarkul kiblati fi halataini nah ini terakhir nih boleh tidak menghadap kiblat dengan 2 sebab lamun ke normal mah kudu yang hadap kiblat kecuali tidak normal ada nih dua tingkah yang tidak normal misalnya homi gini nih ini dalam keadaan normal nih tapi homi ada di tempat orang lain ya sholat jika nama kayak itu kiblatnya sholat tuh mitanya akhirnya sholat dikasih tahu homi bukan ke sana menghadapnya nah homi wajib balik ada sholatnya paham sahabat tadi tuh memenuhi syarat makanya syarat sholatnya loba mi ku semuanya laksanakan jadi menurutnya cilaka kudunya heula da nah Islam lagi itu ibarat teh kudunya heula tata carana baru pelaksanaan diterima mun teh nyaho ya nyahoanan gitu itu tolak lah siapa doraka di kutu nyahoana oge
Nah, boleh tidak menghadap kiblat dalam dua tingkah ya. Pertama, sidatul khawfi. Sidatul khawfi itu sholat dalam perang, Mi. Misalnya hanya musuh di itu, kiblat kayak itu, orang kayak itu, banyak harus sholatnya berbawa senjata, itu tembak heula gitu ya. Boleh itu. Tapi kalau tidak perang mah ya jangan. Harus ke sana. Aturan nami ruku sujud oge henteu bareng, henteu mah dua sapnya. Mun hiji berdiri, nu hiji beruku gitu kan. Gantian gitu. Jadi tapi kudu sambil dina perang mah kitu. Alhamdulillah urang mah teh nya kudu bersyukurnya aman gitu. Yang kedua, wapin napilati pisapari itu dina kendaraan nalika di perjalanan ala rohilah. Jadi boleh tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan. Pertama dalam keadaan perang, ya, sidatul haub namanya. Yang kedua dalam keadaan sholat sunat, Mi, di kendaraan. Rasul makan dulu dina onta atau dina kuda. Ya, tapi sholatnya kudu sholat sunat, ulah sholat fardu. Boleh na kendaraan. Mau sholat fardu mah Rasulnya turun. Ya, misalnya orang nggak tahu di pesawat aja sholat gimana? Kapan Mi syarat sholatnya al-pergi wa idza darabtum fil ardi fala junaha an taksuru minas sholat. Ketika engkau berjalan di muka bumi tidak jadi dosa engkau mengkosor sholat gitu kan. Bagaimana kau tidak di bumi di atas belum wajib sholat itu? Paham? Jadi orang yang nyawana sholat di pesawat. Artinya Rasulullah waktu Mi'raj Isra Isra Mi'rajnya Isra makan di Masjidil Haram Kak, ke Masjidil Aqsa pakai buruk ya. Itu kalau kan sholat Rasulullah di lima tempat turun dulu sama buruknya gitu. Entah sholat di buruk gitu. Jadi lamun aja lu mah sholat di pesawat kan Rasulullah nyantuan sholat di buruk ya. Rasulullah turun, diperintahkan turun. Awan kendaraan ya orang. Kendaraan. Boleh tidak menghadap kiblat, tapi sholatnya udah sholat sun. Paham? Itu masalah. Bukan sholat fardu, ya. Sholat fardu mah nanti aja nunggu di rest area sampai turun gitu di mobil. Karena harus menghadap kiblat. Kalau di kendaraan kan bisa tengah ngadep kiblatnya akan karena belak belok. Nyanornya apa? Lahan di kapal lautnya itu makan suka stabil menghadap ke satu arah. Nah itu bisa tahu kita mana arah kiblat ke sana arah. Bisa. Nah luas mah enak di pesawat mah aya di kapal gitu nya. Aya tempatna. Ari dina mobil mah kan sempitnya sok sosolehanan gitunya. Oh, irah wuduna eta mun boga wudu mah teh masalah sih tapi boleh oge tah ieu hukumnya boleh salatna kana teh lamun salat sunat paham ya. Jadi di sidatul haud jeung di salat sunat boleh di tidak menghadap kiblat. Udah aja ya, terima kasih ya, alhamdulillah ya apa